Selamat sore kaula-kaula muda. Nonton binatang di lapangan orkes. Selamat datang di Komputama Media Podcast. Bang. Oh, sebelum kita masuk ke narasumber ya. Kayak gimana aja ya? Nanya ke narasumber kita, izinkan saya untuk merekomendasikan buat kalian-kalian yang masih kelas 9 SMP yang lagi nyari SMK mana sih yang bagus buat saya. Apakah SMK yang itu atau yang ini? Ya bagusan yang inilah, SMK Komputama Majenang. Dan pendaftarannya udah dibuka dari hari Senin minggu kemarin sampai hari Sabtu. Oh ya, dibukanya itu cuma dari hari Sabtu sampai hari Senin di SMK Komputama yang offline. Tapi kalau yang online, kalian bisa klik link yang ada di bawah. Oke? Di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Ya spesial aja lah ya. Aduh, gak pakai banget. Ya, beri tepuk tangan yang meriah kepada Kak Pandu dan Kak Kevin. Oke, kenalin dulu dong. Dari siapa dulu? Dari Kak Kevin dulu. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin Anandar dari 12 TBSM 1. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku. Iya. Nama aku tuh Pandu ya. Iya. Panggilannya Pandu, kalau panjangannya itu Pandu Galuh Pradika. Nah, itu dari kelas 12 TBSM 2. Sampingan. Oh, sampingan. Iya. Tangga. Oke. Kirain Kirain sekelas. Enggak. Oke, kita mulai dari pertanyaan basa-basi dulu ya. Oke. Gimana kabar? Kabarnya hari ini alhamdulillah gak baik-baik aja. Alhamdulillah gak baik-baik aja. Ya, karena banyak pikiran. Oh. Pikiran apa? Kelas 3 itu wajar ya, karena sekolah udah mau lulus. Dan kedepannya itu bingung mau kemana lagi. Kalau Kak Pandu gimana? Ya, kalau kakak alhamdulillah baik. Ya, semengalirnya aja juga, kita harus tetap dipikirin gimana progres ke depannya. Oh iya ya, kalian ini mau lulus ya bentar lagi ya? Lulus dong. Oke. Kalau di Komputama tuh pasti lulus. Pasti lulus. Oh iya ya? Iya. Tuh guys, ini pasti lulus, jadi masuk Komputama. Jangan khawatir, gak bakal lulus. Mic-nya kurang dekat ya? Oke. Cek 1 dengar enggak? Iya, kedengeran. Di sini Cek. dengar enggak? Kedengeran tapi nggak sejelas ini sih. Iya sih. Ya ini emang kurang kayak gini loh. Nah. Ya kali harus dipegangin. Ya boleh. Hah? Boleh Kak? Ini gimana ini penonton ngeliatin kita Ini nih? penonton gimana nih? Kalau mic-nya bagusnya dipegang apa? Iya. Kayaknya dipegangin kamu aja gimana di situ. Oke, karena aku sendiri kan kalian ini TBSM. Kalau aku ini kan TKJ. Aku tuh jujur masih gelap banget gitu mengenai TBSM tuh apa, ngapain aja, kesehariannya. Yang aku tahu tiba-tiba pakai baju praktek aja, terus tiba-tiba berangkat pulang itu. Boleh nggak dijelasin apa itu TBSM? Boleh. Apa-apa? Sebelumnya ya TBSM itu punya singkatan. Ya artinya itu teknik bisnis sepeda motor. Kita di situ mempelajari tentang motor ya, kayak cara membongkar mesin, cara masangnya lagi, terus juga servis ringan dan sampai servis sedang lah. Tapi untuk servis berat itu kita nggak bisa karena ya fasilitasnya belum memadai. Belum. Gitu. Oh, Ya. gitu. Mungkin Tapi kedepannya bisa. Ya seringnya kayak kita mengganti terus juga memperbaiki gitu sih. Terus bisnisnya di mana? Nah, Bisnisnya ini sebenarnya bisnisnya kayak kita PKL, nanti setelah PKL kan kita nanti ada PKL tuh ya. Kita udah tahu cara memperbaiki dan lain-lain ya. Nah, terus kita mungkin nanti kayak dari arahan SMK itu ke depannya kayak kita harus bisa buka usaha sendiri gitu loh. Jadinya itu yang membuat bisnisnya mungkin. Oh, gitu. jadi diajarinya gimana caranya untuk memulai bisnisnya. Ya, gitu. betul. Atau jadi karyawannya. Iya, Ya. minimalnya ya dari karyawannya dulu lah. Iya sih. Nah, kalau selama belajar di sini, Ya. kayaknya keras banget ya. Nah, Selama belajar di sini, itu yang kalian dapetin bener-bener yang menjadi inti fokusnya gitu. Apa tadi? Ya tadi kita inti fokusnya di TBSM itu kayak menservis aja. Kayak motor kita harus bisa itu tahu motor itu mati kenapa, penyebabnya.
terus juga tahu cara menanganinya gimana. Jadi kita sebelum menanganinya itu nggak asal, harus dianalisis dulu. Jadi dianalisis itu juga ada ilmunya. Kayak nggak asal oprek. Ya misalnya yang rusak itu tentang Businya? Iya, busi yang dibongkar Banyak. bannya. Ya kan salah. Kan lucu. Mekanik online itu. Nonton tutorial dulu. Iya. Itu biasanya. Saya bener nonton tutorial. Oh gitu. Jadi lebih fokusnya ke situ ya. Iya. Harus bisa memperbaiki. Kalau di luar motor-motor itu tetap dipelajarin nggak? Tetap ya, kayak kita itu belajar tentang di kelas 1 itu ada materi gambar teknik atau makelnya ada. Jadi kayak arsitek gitulah. Itu ngegambar apa itu? Ya Tentang materinya. gambar desain, kayak kita mau misalnya kayak mau bikin apa ya? Gambar Mesin motor tuh di pistonnya. ya pistonnya itu nggak asal. Iya. Berarti udah diajarin Iya, itu bentuk-bentuknya. Iya. dasar-dasarnya. Itu kan kalau kelas 1 itu ada materi dasar-dasarnya. Selain itu apa lagi? Ya. Kalau kayak pelajaran sejarah, matematika dan lain-lain ada? Ada, Ada. cuma nggak difokuskan ke Di situ. situ. Kita lebih fokusnya ke mesin Jurusan. yang Ya, lebih jurusannya. berkaitan sama jurusan. Oh gitu. Oke. Nah, kalau tentang akademis nih ya, Akademis. Kak Kevin kan ini, gila. Katanya kan tadi udah tepuk tangan aja belum? Udah tepuk tangan. Kak Kevin kan ini TBSM, dan tadi dibilang kalau di TBSM itu padahal untuk pelajaran selain TBSM itu nggak difokuskan kan tadi? Iya betul. Tapi ternyata manusia satu ini merupakan paralel satu di rank kelas 12 dari kelas 1 kan ya? Iya. Di Iya. kelas 1, kelas 2, kelas 3 paralel 1 terus. Gila, luar biasa. Itu gimana itu caranya itu? Caranya ya kita harus rajin ya, karena yang dilihat sama guru itu bukan cuma karena nilai kita bagus aja, tapi juga sikap kita ke guru itu harus bener-bener kayak apa ya, tertib gitu, kayak nggak ngelawan guru. Terus juga Disiplin. kita disiplin. Kalau ada guru ngomong itu kita jangan sela. Terus juga akhlaknya baik di kelas, kayak nggak ngobrol ketika guru lagi ngejelasin. Oh. Jadi sikap itu yang menentukan ya, Iya, termasuk sikap juga ya. penting. Kalau Kak Pandu gimana? Bisa. Kalau kakak sih ya 5 besar lah. Wih, tetap aja keren. Dua-duanya keren. Nah, itu bisanya jadi paralel 1 kan, pasti semua orang itu melakukan sesuatu ada motivasinya. Iya, motivasinya Apa? yaitu kalau misalkan orang lain males-malesan, kita nggak boleh. Kayak kita tuh harus punya tujuan, misalnya kita mau meraih paralel 1, jadi kita harus punya usaha yang lebih dibandingkan dengan orang lain gitu. Di saat orang lain tidur, kita belajar. Di saat orang lain main game, kita belajar. Ya. Di saat orang lain nonton YouTube tentang hal-hal yang gak bermutu, kita belajar tentang yang memberikan ilmu gitu. Jadi lakukanlah hal yang berbeda jika ingin mendapatkan hal yang berbeda. Iya, betul. Gitu. Iya. Beda dengan saya. Iya. Orang lain belajar, saya tidur. Kalau misalnya ya, kan pastinya kita tuh pernah gagal. Oh, Iya. spesifiknya gitu. Spesifiknya motivasinya kalau Kak Kevin sendiri apa? Secara spesifik Secara motivasinya. spesifik apa ya? Karena saya itu jarang ya pakai motivasi kayak gitu. Oh, jarang. Yang ada yakin sama diri sendiri kalau saya itu bisa. Bisanya dapat mindset itu tuh dari siapa? Dari siapa ya? Karena dulu waktu saya mencoba itu saya keseringan gagal. Kan ada kata-kata kayak gini, usaha tidak mengkhianati hasil. Tapi Iya. saya nggak pernah dapat itu. Saya udah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya selalu nggak sesuai gitu. Sama. Beda sih, beda Oke. mindset. Beda mindset. Iya. Oh, mindsetnya beda. Nah, tadi kan ngomongin tentang kegagalan ya, atau nggak Iya. berhasil. Nah, itu caranya kalian ngatasin kegagalan atau nggak berhasil ya pas lagi capai prestasi akademis yang diinginkan itu gimana caranya ngatasinnya? Dimulai dari siapa dulu? Pandu apa? Kak Pandu dulu coba. Kalau kakak ya, sebenarnya gimana ya? Kalau itu ya dari diri kita sendiri sih. Kita kalau misalnya pengen sesuatu, tapi kalau kita males-malesan, nggak ada usaha, nggak ada effort ya, kita nyetak di situ aja kayak nggak dapatkan apa yang kita mau. Oh, iya. Itu tergantung dari diri kita sendiri. Gitu. Kalau Kak Kevin?
Kalau dari saya ya mungkin kalau kita gagal itu pasti ada penyebabnya. Nah, kita harus evaluasi, kita lihat di bagian mana yang bikin kita gagal, terus kita benerin, kita cari solusinya supaya kita berhasil. Nah, mungkin kalau udah gagal terus pengen menyerah, ingat lagi tujuannya. Tujuan kita usaha itu buat apa? Oh, selalu ingat tujuannya. Iya, selalu ingat tujuan karena katanya ada yang bilang tujuan itu tidak penting, yang penting proses. Tapi itu salah. Tujuan dan proses itu sama-sama penting. Karena kalau kita gagal di proses, kita harus ingat tujuan. Kalau kita ingin mencapai tujuan harus ingat proses juga. Proses yang kita lalui itu pasti jatuh bangun. Luar biasa ya, keren banget ya. Nggak salah kita narasumber ini. Dua-duanya keren. Emang luar biasa nih. Nah, kan tadi bilang apa selalu berusaha terus ya. Ingat tujuan. Berarti itu juga salah satu cara supaya kita tetap konsisten ya. Karena aku sendiri kadang tuh kurang konsisten gitu. Iya. Misal misal sekarang nih aku nih belajar gitu. Wes, hari ini aku belajar akan baca satu buku. Besoknya scroll gitu. Besok saya akan berubah hari ini, bergebu-gebu besok. Woi, push rank low streak. Push rank low streak. Nah, kalau strategi apa sih yang kalian gunakan untuk nyiapin atau ngadepin ujian gitu? Atau tugas sekolah itu strateginya ada nggak? Ada strateginya, ya itu kita harus mencatat dulu. Nah, yang mau kita pelajari hari ini itu apa aja, kita list, terus ada tugas apa aja, kita bikin jadwal. Nah, kalau jadwalnya udah kebentuk, langsung kita menentukan waktunya. Misalnya baca itu 1 jam, kalau enggak 2 jam apa berapa, terus yang lain sisanya garap tugas. Dia dibagi gitu. Iya, dibagi. Kalau Kak Pandu sendiri strateginya apa? Ya kalau kakak sih kita tahu dulu kayak tugasnya kita apa, terus juga deadline waktunya sampai kapan. Kalau sebisa mungkin kita harus bisa garap terlebih dahulu. Kalau misalnya itu walaupun masih jangka waktunya panjang, kita harus garap dulu. Kalau misalnya itu ya kita malas-malasan nanti malah nggak dikumpulin ya dimarahin. Oh, berarti digarap bener-bener digarap dulu, misalnya diselesaikan di awal gitu. Biar nanti kalau misalnya kita mau istirahat atau nyari informasi yang lain gitu, itu kan bisa. Udah tinggal santai gitu kalau udah tugasnya udah digarap. Gak ada beban. Berarti intinya jangan menunda-nunda pekerjaan. Iya, betul. Oh, berbeda sekali dengan diri saya. Kalau kegiatan di luar akademis. Nah, denger kalau Kak Pandu kan, ini memang sudah terkenal ya guys ya. Belum. Terkenal banget. Makanya diundang di sini kan ya Kak Pandu. Kalau Kak Pandu ini terkenalnya mantan ketua OSIS atau pernah jadi ketua OSIS SMK Komputer Majena. Mungkin kalian juga udah sering lihat muka-mukanya ya di sosmed kita. Betul. Di sosmed kita muncul gitu lagi. Dari maskot Komputer lagi ngomong apa gitu. Kalau Kak Kevin sendiri, setahu saya karena saya juga pernah ikut BKC, itu satu dojo ya sama saya. Meskipun gak pernah latihan bareng. Iya, benar. Jarang bolos ya? Iya, jarang. Bukan aku. Jarang makan. Udah kelas 12 mungkin ya, jadi ya. Fokus. Nah, kenapa kalian tuh tertarik di kegiatan luar akademis kayak tadi Kak Pandu OSIS, ini olahraga gitu, karate, kenapa tertarik? Siapa dulu? Sweet. Ya, Kak Pandu dulu. Kalau kakak ya? Iya. Kakak pernah dengar dari Ustadz kakak ya, guru ngaji kakak itu bilang, jadilah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi kayak sebaik-baiknya manusia ya jadilah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi kakak pengen di situ kayak ngembangin skill kakak, terus juga kayak kemampuan kakak buat dalam berbicara ataupun public speaking, terus juga kayak di situ kan di OSIS kan kayak sebagai aspirasi dari siswa, nyampein ke pengurus, terus juga nyampein ke sekolahan. Nah, jadi ya di situ peran kakak kalau bisa ya bisa bermanfaat bagi siswa-siswi lainnya gitu. Lebih tepatnya gitu. Mulia sekali ya. Masya Allah. Kok motivasinya kayak saya pas lagi daftar ya? Enggak lah. Kayaknya di interview enggak gitu loh. Oh, enggak gitu ya. Kan enggak di interview. Oh iya. Saya ini daftar jalur hitam ya, jalur hitam. Kalau Kak Kevin sendiri, kenapa kok tertarik ikut karate? Ya dulu soalnya udah bilang juga ke guru sebelumnya kalau
pindah itu harus dilanjut. Jadi tujuan saya masuk ke ini karena melanjutkan aja. Gimana tuh maksudnya? Ya kan saya masih belum ada di tingkatan yang tinggi ya, ibaratnya masih Iya. di bawah. Nah, saya melanjutkan biar berada di tingkatan yang tinggi di sini. Oh, jadi dulu pernah ikut karate? Iya, dulu ikut. Di SMP. Oh, di Di SMP. SMP ikut. Kenapa tertarik ikut karate? Apa dibully atau gimana? Iya, dulu tuh jadi apa ya? Saya sebelah ini. Ya emang di SMP saya itu banyak pembuli. Apalagi kalau apa ya, yang kelihatannya kayak culun gitu ya, pasti jadi bahan bulian. Makanya saya nyoba untuk masuk atau gabung karate biar bisa bela diri. Oh, iya biar kalau dipalak gitu minimal. Nah, Sudah saya. Keluarin jurus. ada dampak positifnya juga masuk Iya. bela diri, yaitu yang Iya. satu jadi disiplin karena kita diajarin disiplin di situ. Terus juga bela dirinya jadi lebih bagus. Jadi orang-orang itu kayak udah lihat kita jadi wah, gak mau macam-macam sama dia nih. Iya. Wih, sabuk hijau. Takut dipecut sama sabuknya. Gitu. Oh, berarti dari awalnya seperti itu. Iya. Nah, kalau Kak Kevin sendiri gimana? Oh, sebenarnya aku udah mulai masuk sih cara nyari keseimbangannya. Tadi kan udah mulai keluar ya kelas 12 ya. Iya. Tapi pengen nanya dari Kak Kevinnya langsung. Itu cara menemukan keseimbangan antara kegiatan akademis, kegiatan olahraga dan lain itu gimana? Biar seimbang gitu. Biar seimbang ya, kita harus pinter-pinter bagi waktu. Kalau udah waktunya olahraga, kita harus olahraga. Kalau udah waktunya belajar, kita harus belajar. Kayak misalkan jadwal siang itu kita ada latihan, maka kita siang itu latihan. Nah, malamnya itu dipakai waktunya buat belajar. Nah, jadi nggak ada yang nggak seimbang, jadi harus seimbang gitu. Berarti cara baginya karena emang kita selalu siang ya, Iya, jarang malam ya. Jadi jarang malamnya. malamnya buat belajar. Karena kalau belajar siang ya pasti males. Pengennya tidur. Pengen Iya. tidur siang. Oh begitu ya. Iya. Saya sih nggak pernah belajar ya. Udah pinter dari situnya. Bukan. Oh, bukan. Emang malas. Oh. Emang malas aja. Kalau Kak Pandu kan jadi ketos, pastinya sangat sibuk. Pastinya kan ya. Itu gimana nyaranya imbangin biar terus 5 besar? Ya kita harus bisa tahuin prioritasin yang kita butuhin di situ. Misal kalau kita di acara nih, kita ada kegiatan acara misal class meeting atau apa nih. Nah, kita harus bisa difokusin di situ. Nanti masalah buat yang akademisnya kita bisa sembari disusul, terus juga cari tahu informasi misalnya kalau kita dispen nih. Iya. Kita bilang ke teman semalam tadi pagi tuh pelajaran apa aja gitu, materinya apa aja, ya gitu. difotoin. Kita harus juga pelajarin gitu. Ya itu emang gimana prioritas kita sih gitu. Gimana nih kita menganggap akademis itu ya. Jadi Iya, apakah benar, penting banget atau enggak? Iya. Ya gitu. Oh, oke, nanti saya coba caranya seperti itu. Kira-kira ya kegiatan di luar akademis itu bantu kalian buat dapetin prestasi akademis lebih baik atau enggak? Atau justru nggak ada hubungannya sama sekali gitu? Justru malah ini ya, bukannya malah ngebantu, malah makin memperburuk. Kalau bagi saya ya, misalkan waktunya malam itu buat belajar. Nah, kadang saya dipanggil itu buat latihan juga. Jadi waktu malamnya kepake buat latihan. Oh alah, gitu. Jadinya nggak ada waktu belajar. Kalau saya belajar subuh itu nggak bakal fokus. Meskipun cepat masuknya, tapi nggak bakal fokus karena masih kebawa ngantuk. Ngantuknya. Bener. Kalau Kak Pandu kan OSIS pasti mungkin ada lah manfaatnya dikit ya akademis. Manfaatnya banyak sih. Oh banyak ya, bukan Banyak dikit ya. Banyak. Sorry. Yang pertama ya kita jadi tahu tuh, kita berbicara, terus juga manfaat belajar dari yang lain. Kita nggak harus berpikir kayak kita harus belajar tentang di sekolahan aja gitu. Kita kan kayak namanya makhluk sosial, kita kan harus bisa sosial dengan orang lain gitu. Jadi ya manfaatnya itu dari segi kita berteman, terus juga kepada bapak ibu guru, jadi kayak lebih dikenal, terus juga ya jadi punya relasi gitu ya ya. punya relasi sih. Jadi aduh, mau habis nih baterai. Kalau tadi karate sekarang kan udah nggak ikut ya? Iya. Terakhir itu sabuk apa? Terakhir itu sabuk coklat Q1, tinggal ujian lagi, ujian promosi, udah sabuk hitam. Kirain sabuk biru terakhir. Bukan, Oh, sabuk coklat. biru itu pas lagi di Bogor, pas udah kesini juga udah sabuk coklat. Saya masuk itu sabuk coklat, makanya
nggak latihan kayak biasa tapi ngajar, jadi yang ngajarnya. Jadi nggak kayak yang lain. Iya, nggak kayak yang lain. Saya udah disuruh ngajar. Kalau itu kan pas awal-awal SMP, itu udah dijelasin ya tadi ya. Iya. Gimana latihan karate ngebantu Mas Kevin buat jaga kesehatan sama keseimbangan mental? Bisa? Iya. Pertama itu di situ kita latihannya mungkin ada porsinya ya. Kalau lagi yang banyaknya lagi perempuannya itu yang banyak. Nah, kita latihannya nggak sekeras kayak kebanyakan laki-laki yang masuk. Jadi diimbangi lah, dilihat, takutnya perempuannya juga nggak bisa ngikutin latihannya kayak gimana. Tapi dengan ikutnya karate jadi lebih sehat nggak kira-kira? Jadi lebih sehat, kayak otot-ototnya jadi mengkuat gitu. Jadi yang tadinya nggak bisa push up 5, sekarang udah bisa 20 gitu. Push up sekarang bisa? Bisa. Bisa. Oh, nggak usah ya? Oke, nggak usah. Kalau Mas Kapandu sendiri, ya. Ini kan mantan ketua OSIS, guys. Angkatan ke-16. ke-16 Ya. tahun 2021-2022. 2022. Dulu alasannya pengen banget ikut masuk OSIS selain yang tadi yang katanya ada, bukan katanya ya, emang ada ya, Iya. yang ingin bermanfaat untuk orang lain. Itu selain itu ada orang yang menjadi itu enggak panutan gitu. Aku pengen jadi kayak dia. Disipil nggak? Ya terserah. Ya ada sih ya dari Ada. kakak kelas gitu. Oh, dari kakak kelas. Ya kayak dari public speaking dia, terus Hmm. juga apa yang disampaikan dia tuh emang bener kayak emang adanya gitu. Disepil boleh kalau misalnya kita kan ngomongin hal yang baik ya. Iya, benar. Iya, kecuali kalau kita ngomongin hal yang buruk. Roasting harus pakai inisial. Iya. Kayaknya ditutupin aja deh. Gitu kan. Coba aku sih udah tahu sih ya. Iya. Siapa aja sih udah tahu. Aku aja yang sepil nih. Jangan ya. Nah. Jangan. Berarti itu. Jadi ada Iya. seseorang memang sosok yang satu cowok bisa jadi bisa jadi. Ini kayak gitu waktu makan apa ya? Kayak gali informasi aja. Iya. Wah, janganlah. Udahlah, enggak usah. Kalau jangan ya janganlah. Kalau misalnya dari skill gitu sebelum masuk OSIS, selain yang tadi public speaking, skill lain ada nggak yang pengen emang dicapai gitu setelah masuk OSIS? Kayak aduh aku pengen tahu nih gimana caranya buat surat gitu. ya ada sih yang lain kayak dari misalnya ini kayak kemarin 17-an tuh dari di situ kan di OSIS kan nggak cuma kita kayak rapat mulu, enggak, kita juga ada belajar lain. Terus juga dari keagamaan. Itu kalau misalnya di OSIS itu ya lengkap, di agamaan ada, di bidang misalnya kalau skill PBB gitu ya juga ada gitu. Dia dilatih ya di situ. Iya, Jadi sebelum bisa. masuk udah kayak kepikiran aduh aku mau belajar semua ini gitu. Iya. Oh. Kalau tantangan terbesar yang Kapandu hadapin pas lagi jadi ketua OSIS selama Kalau setahun ya? ya terbesar tuh ya kemarin pas 17-an lah, itu emang bener-bener menurut kakak ya itu paling sulitnya. Sulit ya. Ya. Kenapa itu bisa sulit banget? Ya kan itu di situ kakak pertama kali, terus juga sebelumnya kan COVID, jadi nggak pernah yang kayak upacara harus nyiapin buat pengibar bendera gitu. Itu jadi buat ngelatih dulu lah. Oh berarti capeknya justru karena kaget ya? Iya, Karena kaget. sebelumnya Belum COVID. pernah ya. Kalau misalnya itu cara mengatasinya tantangan tersebut apa? Kakak ya sambil nanya-nanya nih kayak ke pembina, terus juga ke kakak-kakak kelas sebelumnya, dan juga kakak nggak matokin di situ, kayak kita belajar di YouTube kan banyak gitu. Iya, oh iya. Ya, sekarang mah belajar dimanapun bisa. Iya, bisa ya. Nggak usah masuk. Oh ya, nggak usah. Jangan. Tapi ya di sembari itu kita harus tetap sekolah. Benar. Nanti malah absen. kira nggak usah sekolah, nonton YouTube. Jangan. Ijazah butuh. Iya, Butuh. kita butuh ijazah ya, butuh LSP. Ya. Itu. Kalau pengalaman jadi ketua OSIS itu ngebantu ngembangin diri nggak buat kedepannya? Ngembangin sih. Contohnya kayak misal nih kan bentar lagi udah lulus nih. Iya. Pasti kan kalau yang mau kerja kan infoloker gitu. Infoloker. Nah kan skill berbicara ini gak penting sih. Apalagi kita pas SMK ya, kayak berbicara banyak orang kan harusnya ya kita harus kuasai gitu. Jadi kalau misalnya diwawancara udah, cara ngomongnya luwes ya. Ya lebih enak sih. Gitu. Kalau misalnya pengalaman di sekolah ya, oh ya, for your information guys,
Mereka ini kan udah kelas 12. Tadi udah dijelasin. Dan mereka ini kan udah mau lulus bentar lagi. Ini bisa tolong sebutin nggak selama sekolah di sini hal-hal yang bagus tentang Komputama apa? Yang bagus nih. Yang bagus. Iya. Kevin dulu nih. Oke. Oh kayak berat banget ya ngomongnya. Enggak. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Itu jadi bingung milih di mana ya. Iya. Apa? Dari aku dulu ya. Heeh. Yang bagus itu ya cara guru ngajarnya itu ada beberapa yang langsung masuk gitu. Jadi kita nggak usah dijelasin berkali-kali itu udah ngerti. Ya gurunya profesional lah. Profesional ya. Iya. Terus juga mulai dari apa ya, di sini untuk makanan di kantin itu terjangkau. Di kantin nih. Iya sih. Di kantin terjangkau. Bersahabat lah. Iya, bersabar. Enak-enak lagi ya. Ada mie ayam. Aduh. Ada gorengan. Astagfirullah, lagi puasa. Apalagi ya? Oh, enggak usah. Lagi bok. Habis pulang ini nasi padang. Puasa. Iya, Masih puasa kan? ya, Mas. Saya enggak. Masih. Insyaallah. Semalam enggak. Semalam kan enggak puasa. Ya udah buka, iya. Ya, oke, next ya, jangan ngomongin ke situ ini. Kalau Kak Pandu apa aja? Betul sih tadi dari Bapak Ibu gurunya ya. Ya kan di sini jelas-jelasnya udah berpengalaman, terus juga pastikan mereka udah memiliki gelar lah. Iya, benar. Nah, terus juga di sini enaknya sih kayak guru-guru TSM-nya sih. Kalau ngajarin ya sekali praktek, misal bongkar kita fokusin di situ langsung mudeng. Gitu enaknya. Kalau di TSM ya. Iya, nggak tahu di jurusan lain. Iya. Mungkin sama. Gurunya juga enjoy ya kayaknya. Enjoy. Enggak sepaneng gitu. Santai tapi ngajarinnya itu masuk. Oh. Kalau TSM. Iya, kalau TSM. Katanya TSM itu jurusan yang paling santai. Iya. Aduh. Apa aku masuk TSM aja ya? Tanggung. Udah TKJ. TKJ juga mantap, Pak Ratio, Pak Gufron, luar biasa sekali. Masuk aku langsung. Dan guru-guru yang lainnya ya. Maaf yang enggak disebutin. Kalau disebutin ada banyak banget. Banyak. Terlalu banyak. Kan khususnya di situ. Nah, kalau tantangan terbesar ya selama sekolah di SMK Komputama. Tadi kan tantangan terbesar menjadi inilah, menjadi itu. Nah, sekarang selama sekolah di SMK Komputama mungkin parkirannya parkiran tingkat maksudnya aman. Lantai 3 lagi ya. Iya. Atau itu parkiran yang depan. Tantangan itu kan. Iya. Apa aja? Mungkin tantangannya kayak dari ujian gitu apa? Boleh apa aja? Oh iya, kalau pertama ya, kalau mau menghadapi ujian itu pasti dan susah. Misalnya kan gurunya juga sibuk ya ngurusin ini itu, jadinya kadang ada yang nggak masuk, kadang ada yang ngejelasinnya itu sebentar karena kepotong rapat segala macem, jadinya kita persiapannya itu kurang. Nah di sini juga kan kalau mau misalnya mau lihat materi itu kan harus minjem buku ke perpus. Nah kebanyakan pada males gitu kalau minjem. Oh jadi itu sebenarnya tantangan bagi diri sendiri ya, kayak tadi minjem di perpus. Tapi kalau menurut aku sendiri ya, minjem di perpus ini ada baiknya juga, karena dari awal kita nggak perlu beli buku. Iya benar. Beli buku takutnya malah jadi wasting money, dan juga kita mubazir, pohon-pohon kita potong-potongin cuma buat bikin buku yang mungkin setahun 2 tahun nanti kita buang lagi gitu kan ya. Udah nggak kepake. Jadi sebenarnya di sisi lain memang tantangan, tapi di sisi lain juga ada manfaatnya ada ya, seperti itu. Kayak tadi guru-guru jarang masuk, mungkin kita memang udah dianggapnya sudah paham ya. Iya. Gitu. Makanya mereka beliau jarang masuk, mungkin memang tugasnya banyak, luar biasa. Kalau Kak Pandu apa? Ya kemarin sih ngadepin ujian sekolah itu ya US. Lagi puasa-puasa. Soalnya banyak, susah dari kelas materinya 10. Dari kelas 10. Wah. Itu kan kelas 10 kayak notabene-nya dari kita kan online, jadinya ada kurang efektif gitu. Ya. Kayak kita itu pelajari materinya itu semalam doang. Ya kebut semalam. SKS. Aduh. Gila. Apalagi yang isi materi-materi kelas 10, aku juga udah lupa nih materi-materi kelas. Kayaknya kelas sebelumnya nggak di Komputama. Oh iya. Saya pindahan ya. Sorry. Ya udah sih si paling pindahan.
Kalau ngatasin tantangan tadi gimana cara ngatasinnya? Ya kalau mau menghadapi ujian itu kita nggak perlu kayak kerja keras tapi kerja cerdas ya. Sekarang kan udah di internet tuh banyak materi-materi tentang pelajaran yang dulu-dulu. Jadi kita nggak perlu minjem ke perpus buku yang banyak sampai belasan sampai puluhan buku gitu ya. Di HP juga udah ada. Jadi kita tinggal nyari aja materinya di Google, kita catat, kalau nggak kita note di handphone, nah terus kita hafalin materi yang penting, itu juga bisa jadi ngebantu. Lebih efektif juga. Kalau misalkan kita belajar di buku terus kita nyatet, kita lihat tulisan kita sendiri itu jelek, nah jadi bad mood bawaannya. Oh iya sih ya. Apalagi saya ya, jelek banget. Kapan Du? Gimana? Ya kita kayak betul sih tadi yang kayak Kak Kevin ya. Kita cari intinya poin-poinnya aja sih dari materi-materi itu. Misal kalau matematika, cara materi apa aja ya Pin? Banyak ada statistika. Gitu jadi kayak penting-pentingnya aja. Ya, gak usah mulu-mulu kayak nyari semua materi gitu. Belum tentu kalau kita baca satu Kadang-kadang bab penuh itu nggak keluar. Malah kadang-kadang itu seringnya kayak Jadi gitu. capek doang. Matanya capek, mulutnya capek, komat kamit. Jadinya ngitung benik. Ujung-ujungnya. Iya sih. Iya jadinya wasting time. Iya benar-benar. Buang-buang waktu. Kalau tantangan lain Kak Pandu, tadi kan Kak Pandu baru nyebutin satu ya tadi apa? Yang ujian. Kalau tantangan lain sebagai ketua OSIS juga boleh ditambahin lagi atau secara keseluruhan? Ya besar sih tantangannya. Soalnya kita kayak di situ kan ngurusin siswa kelas 1, 2, 3 di situ ya tantangan terbesar sendiri lah bagi jadi ketua OSIS gitu. Kayak ada beban lebih ya. Iya benar. Iya. Kayaknya kalau ngelakuin ini benar pasti ada yang nggak suka. Iya, beberapa orang gitu kan namanya juga manusia. Iya. Ketika kita ngelaksanain yang baik ya kadang-kadang kan beberapa orang ada yang beda pemikiran, beda mindset. Namanya juga orang. Iya. Nggak ada habisnya ngurusin hidup orang. Ya udah deh, pertanyaan setahu saya aja dah. Oke. Ya. Selama di sekolah ini ada nggak pesan-pesan buat siswa-siswa yang masih kelas 1 gitu? Khususnya TBSM deh. Khususnya TBSM. Atau yang mau masuk TBSM. Pesan, iya. Kira-kira apa tips-tips buat mereka? Tipsnya bagi yang mau masuk TBSM itu harus kuat mental ya, karena kalau di TBSM itu nggak lembek tapi keras. Terus juga kalau mau masuk TBSM sebisa mungkin itu ya sebelumnya punya basic tentang dunia otomotif gitu. Karena kalau nggak punya basic sama sekali nanti bingung. Kayak dulu saya itu nggak punya basic apa-apa. Tiba-tiba masuk TBSM, nggak tahu apa itu 2 tak, 4 tak, mesin segala macem nggak tahu. Taunya cuma ganti oli doang. Jadi ada basicnya lah. Ya, terus juga kalau bisa pas SMP ini udah mempelajari dulu gitu. Ya minimalnya nyetel rantai atau ganti oli. Kalau berminat. Oh iya, kenapa pas awal masuk komputer milihnya TBSM? Nah itu. Nah saya ini agak aneh ya. Coba. Dulu kan pas baru masuk diliatin brosur Komputama. Nah, di situ dilihat rinciannya bayar ini buat masuk jurusan ini berapa. Nah, karena kebetulan saya ngelihatnya yang paling atas jurusannya itu TBSM, makanya saya milih TBSM. Tapi nggak tahu TBSM itu apa. Nggak tahu. Lah, kok bisa? Ya bisa, karena emang udah terpaksa aja. Bingung. Tapi emang pengen masuk Komputama. Iya. Gitu. Komputama guys. Komputama. Kalau Kak Pandu? Sebelumnya juga pengen sih, terus juga dari orang tua kayak nyaranin, kayak dulu kan Mamas juga pernah di sini jadinya ikut gitu. Juga pengen di teknik sih. Tekniknya teknik TSM. Ya, juga suka sih ke motor. Oh. Modif. Berarti dulu Mamasnya juga di sini? Iya. Itu angkatan keberapa dulu? Angkatan berapa ya? Lulusannya itu 2016-17 tahunnya. Lama ya udah ya? Udah sepuh. Sesepuh TBSM. Itu bukan TKJ. Oh, TKJ. Ya, berbeda, pengen beda jalur. Ya. Kalau masuk komput sendiri itu kan kalau Kak Pandu kan tadi dari Mamas, selain dari Mamas apa yang pengen memotivasi itu masuk? Ya gini, kakak sih kalau sukanya di motor sih kayak
bongkar-bongkar gitu. Jadi yang pertama itu jadinya suka itu. Kayak di sini ada TSM nih, cocok ya udah. Kenapa nggak pilih sekolah lain? Kan ada sekolah lain yang ada TBSM-nya juga. Ya itu juga salah satunya ada dorongan dari orang tua. Kayak udah lanjut di Komputama aja gitu. Mama juga lanjut sini. Berarti rekomendasi ya. Iya, Iya. rekomendasi. Kalau Mas Kevin apa? Kalau aku ya dari kan tadinya mau lanjut sekolah di Bogor ya. Jadinya malah ke sini. Jadi aku tuh tahunya sekolah SMK di sini tuh cuma Komputama, yang lainnya itu nggak tahu. Jadinya pas milih lagi di mana? pas milih lagi di Bogor. Oh, lagi. Loh, kok bisa tahu Komputama doang? Iya, ada saudara yang bilang katanya sekolahnya di sini aja nih di Komputama kayak gitu. Berarti memang Rekomendasi. sih. Iya. Dari masyarakat tuh udah banyak yang Iya, tahu. banyak yang tahu. Iya. tunggu apa lagi? Komputama itu terkenal di Rajenang. Jadi jangan ragu kalau mau masuk. Sampai Bogor. Iya. Iya, sampai Gila, Bogor. Iya. Gila terus ya. Gila terus. Aduh, Pak Holil dikasih saham ini. Aduh. Ya Allah, ya Robi. Pertanyaan selanjutnya ya. Saran buat sekolah sebelum kalian lulus apa? Saran buat sekolah. Banyak. Banyak sih Sarannya sebenarnya. buat sekolah. Ya. Apa? Tadi kayak saran buat sekolah ya. Iya. Yang pertama sih ya kayak kalau misalnya lebih disiplin lagi sih dari siswanya Dari gitu. siswanya. Iya. Kayak yang disiplinin siswa juga Bapak Ibu guru juga harus ikut juga gitu peraturan yang ada. Gitu. Jadi nggak kita lihat dari siswa aja gitu sih. Terus juga dari fasilitas sebisa mungkin kan ini udah baik, bisa lebih ditingkatin Iya, lagi ya. dikembangin lagi kalau bisa. Iya. Kayak dari kamar mandi itu kan banyak pintunya yang udah kayak kurang layak gitu. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Bisa diperbaiki. Iya, bisa bisa diperbaiki. Tapi sekarang udah diperbaiki sedikit-sedikit ya. Iya. Di kamar mandi yang di ujung sana juga udah mulai lebih nyaman kalau Iya, menurut saya. Iya. Udah aman lah kalau Iya. buat mau BAB gitu. Nggak dilihat dari atas. Iya. Kadang kan deg-degnya Iya. justru di situ. Iya. Setan bodoh amat. Manusia. Saya lebih takut manusia. Iya, lebih takut manusia. Makanya kalau BAB mending di Bawah. bawah tempat itu. Masuk TSM. WC ya WC TSM situ. Itu. Tapi di situ juga ada itu Apa? takutnya juga Apa? karena kan nggak usah yang malah ngedetailkan review WC ini jadi Aduh. Udah menyimpang. Ya menyimpang. udah menyimpang. Nah, bentar lagi kan udah mau lulus. Ya. Rencananya setelah ini mau kemana? Kalau aku sendiri itu mau lanjut kuliah. Kuliah Iya. di mana? Di Purwokerto, di Universitas Jenderal Sudirman. Wede. Unsur. Iya, Unsur. Aduh. Sombong banget itu bukan. Iya. Gitu. Bukan sombong karena masih bingung juga pemberkasan itu bakal diterima apa enggak kayak gitu. Oh, jurusannya apa nanti ngambilnya? Sastra Inggris. Masya Allah. Ya emang saya itu menyimpang dari dulu. Bang gimana? Jurusan awal itu SMK otomotif, kuliahnya kok malah sastra Inggris, kan beda jauh banget. Kenapa pilih sastra Inggris? Ya karena suka aja bahasa. Karena kalau ini otomotif itu kayak cuma dijadiin sampingan aja lah. Tapi yang fokus itu lebih ke bahasa. Biar nanti mau jadi apa? Translator atau Mau kalau kesampaian ya mau jadi duta besar. Masya Allah. Meskipun agak menyimpang, harusnya kan masuk prodi hubungan internasional, Ya, nggak tapi apa-apa. itu terlalu berat. Nggak apa-apa. Duta besar sambil buka cabang bengkel di Iya, Australia. Ya. betul. Sambil buka bengkel di Australia kan nggak apa-apa ya. Motornya Harley. Iya, wih. Amin. Nggak Ya. ada, nggak ada tambal ban itu. Oh iya ya? Iya. Di luar negeri nggak ada nggak tambal tambal ban. Ada. Adanya di Indonesia. Iya, coba di Indonesia. Buka tambal ban di Belanda. Gila coy. Bisa jadi. Itu orang bingung nih. Ada toko kok isinya ban semua ya. Kalau Kak Pandu sendiri selanjutnya mau apa? Infoloker. Iya. Infoloker. Beneran? Iya benar. Kakak udah mulai coba buat tes itu psikotes, terus juga itu kan di AHM. Udah alhamdulillah kemarin sih ya interview lolos, tinggal medical check up. Alhamdulillah. Semoga lancar ya. Amin. Amin. Semoga lancar kalian berdua ya. Kalau tujuan yang ingin dicapai dalam hidup setelah SMK itu pengennya apa? Pengennya itu ya punya usaha, terus juga
di umur berapa itu harus punya target kita udah bisa ngumpulin buat kita pensiun gitu. Jadinya uang pensiun itu udah kekumpul di umur berapa. Jadi kita udah tua, udah nggak bisa kerja itu tinggal santai aja. Nikmatin hasil. Pengen menikmati investasi hasil. ya berarti Iya, ya. benar, investasi. Niatnya di umur berapa targetnya? Ya umur 35 harus sudah kekumpul. Wis, 35 tahun investasi, udah punya saham, Udah udah Amin. punya reksadana di berbagai perusahaan. Wih, gila. Tinggal tiap tahun ngambil semiliar. Amin. Kalau Kapando apa tujuan hidup? Ya pertama sih kakak ya pengen buka usaha sih gitu. Sama, Tapi ya pertamanya kita ya rintis dulu lah dari awal, kayak misal kita jadi karyawan dulu gitu. Makanya pengen targetin fokusin ya di AHM. Setelah itu kalau misalnya ini kan kayak ngumpulin buat dan modal dulu. Nah, itu ya pengen buka usaha sendiri gitu. Khususnya di bidang apa Ya sekarang? di bengkel gitu, otomotif. Otomotif juga ya berarti ya. Berarti sesuai emang jurusan gitu. Sesuai jurusan, nggak salah. Kalau ini ketertarikan dari kecil tuh sebenarnya apa sih kalian berdua? Kalau aku sendiri dulu tertariknya itu menggambar. Menggambar? Iya, menggambar dulu. Kalau pas lagi kecil itu gambar-gambar apa aja. Terus juga pernah ikutan lomba gambar dan alhamdulillah menang. Nah, makin dewasa makin luntur minatnya. Sampai sekarang belum punya minat apa-apa. Tapi ya ada Inggris lah ya, Iya. minat Inggris. Kalau Kapandu apa dari masih kecil? Kalau dulu pas kecil sih suka nyanyi sih. Nyanyi, tapi nyanyinya di bidang religi gitu. Oh, keren, udah suka pidato dari kecil. Iya, enggak sih, enggak. Tapi ya dari dulu kayak kecilnya kayak suka lomba ikut mau cepat gitu. Oh, coba nyanyi dong. Kayaknya sekarang udah beda, suaranya udah beda sih. Udah balik itu udah Ya beda. udah balik. Kalau pas kecil kan kayak masih Masih cempreng, masih bagus gitu. Enak lah ya. Sekarang kayak menggema. beda. Coba satu lagi. Nggak usah. Oke, pertanyaan terakhir mungkin ya. Pertanyaan terakhir. Ini aku tanyakan ke berbagai narasumber yang mungkin nanti dijadikan kompilasi ya di satu video. Selama kalian hidup di dunia, kapan dan apa momen yang paling membahagiakan bagi kalian? Satu deh. Kak Kevin. Iya, momen yang paling membahagiakan itu ya di saat kita kumpul sama keluarga. Jadi keluarga kita masih utuh dan kita kumpul, kita bercanda bareng, itu udah yang paling bahagia. Karena kalau seorang makin besar itu makin lama kayak makin jauh dari orang tuanya, kayak udah nggak ngobrol-ngobrol bareng, udah jarang ketemu karena kerja, dan juga udah punya keluarga sendiri kayak yang sudah menikah itu. Jadi seperti itu. Berarti kumpul keluarga adalah salah satu momen yang paling bahagia. Kalau Kapandu? Kalau kakak ya bisa ngebahagiain orang tua sih, dari bisa ngelihat ibu senyum, wah itu udah kebahagiaan sendiri lah. Kalau kita kan sebagai anak ya pengennya ya orang tua itu selalu bahagia gitu, nggak usah tahu gimana kita berproses gitu. Menurut kakak sih enggak, kayak pas udah hasilnya. Kalau sebisa mungkin. Kalau momen yang paling spesifiknya pas paling berbahagia ngeliat ibu senyum di momen apa gitu? Kalau kakak ya pas sunat sih. Pas sunat. Ya itu bener-bener mama kan kayak kakak tuh abid-abidan tuh. Apa ya, kayak naik kuda gitu. Mama nempenin dari jalan awal itu sampai rumah. Itu wah, Masya Allah, hebat banget lah. Jauh padahal ya. Iya, jaraknya ya sini dari alun-alun ya sampai ada pom ini Cilopan. Ya Allah, itu bener-bener, itu kan jalannya rusak loh di sana di Carwi ya. Iya. Belum dicor. Iya, belum dicor. Apalagi lewat kamu. Carwi belum dicor. Iya. Tolong pemerintah. Waduh, nanti kayak Bima. Iya, kayak Bima malah. Tapi kayaknya cair ini gara-gara ini upload nanti kayaknya Carwi di Carwi. Tulisannya tuh Carwi. Bukan pakai Y. Tulisannya CARUY. Bacanya Carwi. Iya. Oke. Mohon ya pada pemerintah Carwi. Jalannya dibagusin. Supaya apa? Supaya bisa sunat lagi dan habis. Habis. Kirain mau nyoba lagi. Enggak. Sudah jalan. Cukup sekali. Cukup sekali ya. Sekali seumur hidup. Oke.
Oke, karena pertanyaannya kira-kira udah semuanya ya. Tadi kita udah tanya tentang TBSM, udah tanya-tanya tentang latar belakangnya kakak-kakak berdua ini, dan juga ya. Saya sih pengen ngucapin terima kasih banget buat kalian berdua udah mau nerima ya undangan dadakan ini ya. Aduh, sorry banget tadi pagi sahur-sahur. Ya, enggak apa-apa. Ngechat ya, Kak, datang jadi narasumber ke sini coba nanti pagi. Asal kalau dihubungin ini jelas itunya siap lah. Siap ya, insyaallah. Luar biasa. Thank you semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan buat kalian yang nonton di rumah jangan lupa klik like dan subscribe ke YouTuber lain. Oh enggak. Ke Kompu Tama ya. Ya, dan follow IG atau sosmed akun sosmed lain yang punya Kompu Tama. Kenapa? Karena biasanya di sana kita memberikan informasi-informasi yang terbaru lagi ya. Apalagi buat kalian yang mau ikut mau daftar Kompu Tama gitu. Oke, thank you guys for watching. Jangan lupa tonton video-video yang berikutnya dan see you next time. Dadah.